Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyiapkan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik itu dari hasil benih ditanam maupun dari buah pepohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan sebuah ayat penting dari kitab Imamat yang mungkin sering kita lewati begitu saja. Dalam ayat ini bukan sekedar berbicara persembahan perpuluhan, tetapi juga tentang bagian dari hidup kita yang dikuduskan untuk Tuhan. Persembahan persepuluhan juga bukan hanya sekedar hitungan 10%, tetapi ayat ini menyentuh identitas dan relasi kita dengan Tuhan sebagai pemilik dan kita sebagai pengelola. Oleh karena itu, ketika umat Tuhan memberikan persembahan persepuluhan, hal ini berarti kita menyadari bahwa yang pertama, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dalam budaya modern saat ini, kita terbiasa berpikir bahwa apa yang kita miliki adalah hasil kerja keras kita. Gaji, tanah, rumah, dan segala sumber daya yang ada adalah milik kita. Namun Imamat 27 ayat 30 mengingatkan bahwa persepuluhan adalah sebagai lambang bahwa seluruh milik kita adalah milik Tuhan. Dalam pengertian kita adalah pengelola dari segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang dipahami oleh Ayub. Dalam segala kelimpahan, Ayub tidak menganggap itu sebagai miliknya. Karena ketika semua diambil daripadanya, Ayub dapat berkata di dalam Ayub 1 pasal 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub dalam hal ini menyadari bahwa segala yang ada pada dirinya adalah milik Tuhan. Nah, ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, ini bukan sekedar karena Tuhan membutuhkan uang kita, melainkan untuk melatih kita mengakui bahwa kita hanyalah pengelola dan segala yang kita miliki berasal daripadanya. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yandian di dalamnya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, ketika kita enggan atau tidak mau memberikan persepuluhan, berarti secara spiritual kita juga sedang menunjukkan bahwa kita tidak mengakui Tuhan sebagai pemilik yang sejati. Yang kedua, saudara, persepuluhan adalah kudus. Persepuluhan disebut kudus bagi Tuhan. Kata kudus di sini berarti dipisahkan, dikhususkan, dan tidak boleh dipakai sembarangan. Ini menunjukkan adalah bagian yang diminta oleh Tuhan untuk tidak kita kelola menurut kehendak kita sendiri. Memberi persepuluhan bukan sekedar rutinitas atau kewajiban, melainkan tindakan ibadah dan penghormatan. Memberi persepuluhan bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi soal taat atau tidak taat. Memberi persepuluhan bukan soal seolah-olah kita membayar pajak kepada gereja, tetapi kita sedang menyatakan, Tuhan, Engkaulah sumber berkatku. Aku mengembalikan sebagian kecil sebagai tanda syukur dan hormatku. Memberi persepuluhan merupakan tindakan iman dan ketaatan. Ketika kita mampu memberikan persepuluhan atau bahkan lebih dari itu, bukan soal seberapa banyak uang kita, tetapi seberapa besar iman kita. Tuhan tidak tertarik pada jumlah, tetapi pada hati yang setia dan taat. Sebagaimana Yesus sendiri memuji janda miskin yang memberi 2 peser, bukan karena jumlahnya, tetapi karena kerelaan dan imannya. Markus 12 ayat 41-44. John Stott, seorang teolog Injili dan penulis buku, mengatakan bahwa memberi adalah bagian penting dari hidup Kristen. Kita memberi bukan karena Tuhan membutuhkan sesuatu, tetapi karena kita perlu mengungkapkan syukur dan kepercayaan kita kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya bahwa Dia adalah pemilik? Apakah kita rela menyerahkan sebagian dari yang kita punya karena kita tahu seluruhnya berasal dari Allah? Saudara, Imamat 27 ayat 30 bukan sekedar hukum persembahan atau aturan dari Tuhan yang harus dilakukan. Juga bukan soal hitungan 10%. Melainkan ayat ini menyentuh identitas dan relasi kita sekali lagi dengan Tuhan sebagai pemilik dan kita sebagai pengelola.
Bahkan ayat ini berbicara yang lebih jauh mengenai cermin dari hati kita kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar hidup sebagai pengelola yang setia. Dan kita belajar memberikan persembahan sebagai ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin.